Ya. Selamat pagi anak-anak. Om Swastiastu. Kita berjumpa lagi ya untuk menyampaikan materi, mungkin ini merupakan materi terakhir di kelas 12 ya, materi bab 4 ya. Jadi Bu harapkan kalian semua dalam kondisi yang sehat walafiat sehingga bisa mengikuti pembelajaran daring ini dengan baik ya. Jadi seperti biasanya kita awali dengan berdoa dulu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik ya anak-anak, jadi untuk semester genap ini, minggu lalu kita sudah mengadakan pertemuan, tetapi pada pertemuan pertama di semester genap ini, Ibu hanya memberikan tugas dalam arti mengingatkan kembali materi-materi yang sudah pernah Ibu berikan, khususnya materi yang ada di bab 3 ya. Kemudian juga pada pertemuan yang lalu Ibu juga semacam memberikan tugas yang mana tugas itu ada kaitannya dengan materi yang nanti akan Ibu sampaikan kepada kalian semua ya. Jadi itu sebagai dasar pemahaman kalian tentang materi bab 4 yang merupakan materi terakhir. Jadi begitu materi bab 4 ini tuntas, selesai, kita akan mengadakan ulangan harian. Nah, untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya mungkin kita akan lanjutkan dengan banyak latihan soal-soal untuk menghadapi ujian ya, ujian sekolah khususnya. Ya, jadi materinya itu nanti diambil dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Baik, untuk materi yang akan Ibu jelaskan pada pertemuan kali ini sesuai dengan judul yang ada di dalam slide ini adalah pemberdayaan komunitas berbasis kearifan lokal ya. Jadi pemberdayaan komunitas berbasis kearifan lokal. Jadi pada pertemuan yang lalu Ibu minta kalian mencari pengertian dari apa itu komunitas, kemudian apa itu pemberdayaan, kemudian apa itu kearifan lokal ya. Nah, kemudian kompetensi dasarnya di sini adalah menalar dan mengkaji manfaat pemberdayaan komunitas di tengah pengaruh globalisasi. Artinya di sini nanti kita akan mengkaji apa sih manfaat dari pemberdayaan komunitas ini di tengah pengaruh globalisasi. Ya, apakah pemberdayaan komunitas ini bisa meningkatkan taraf kehidupan masyarakat? Ya, nah sebagai indikatornya apa saja? Di sini nanti akan kalian lihat mendeskripsikan konsep pemberdayaan komunitas, kemudian mendeskripsikan pengertian dan proses terbentuknya kearifan lokal. Kemudian yang ketiga ini adalah mengidentifikasi unsur-unsur yang terkandung di dalam kearifan lokal, ya sehingga kalian tahu yang seperti apakah kearifan lokal itu. Kemudian yang berikutnya adalah mengklasifikasikan fungsi kearifan lokal bagi masyarakat. Ya, kemudian menganalisis hubungan kearifan lokal dengan pemberdayaan komunitas di tengah globalisasi. Jadi kita melakukan analisa hubungan antara kearifan lokal ini dengan pemberdayaan komunitas, terutama di dalam era globalisasi. Ya, kemudian mengidentifikasi berbagai program pemberdayaan komunitas dalam masyarakat tradisional. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah mengidentifikasi berbagai program pemberdayaan komunitas dalam masyarakat yang modern. Ya. Nah, kemudian kata kuncinya apa saja? Kata kuncinya jelas di sini pemberdayaan, kemudian komunitas, ya, kearifan lokal, ketimpangan sosial, globalisasi, pembangunan berkelanjutan. Ya. Tujuan pembelajarannya,
tujuan pembelajarannya adalah peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian pemberdayaan komunitas, ya, pengertian kearifan lokal. Jadi mampu menjelaskan pengertian dari kearifan lokal dan mengamati praktek pemberdayaan komunitas untuk mengatasi ketimpangan sosial berdasarkan kearifan lokal. Kemudian menjelaskan kelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Ya. Nah, kemudian yang kedua, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik juga dapat mengembangkan kemampuan penyesuaian diri terhadap perubahan sosial, menunjukkan rasa empati terhadap ketimpangan sosial di masyarakat, serta mendorong partisipasi dalam mengatasi ketimpangan-ketimpangan sosial. Ya, itu Bu kira tujuan daripada materi ini, ya. Nah, kemudian, ini sebenarnya juga bisa Ibu minta nanti kalian menjelaskan keterkaitan dari gambar-gambar ini, tapi nanti kita bahas terakhir ya. Kemudian, nah sekarang kita lanjut. Apa sih sebenarnya pemberdayaan komunitas berbasis keunggulan lokal, ya. Jadi sesuai dengan tugas yang Ibu berikan pada pertemuan yang lalu, kita mulai dari pengertian komunitas. Apa itu komunitas? Komunitas ini adalah merupakan suatu kelompok sosial di masyarakat yang terdiri dari beberapa individu yang saling berinteraksi di lingkungan tertentu dan umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang sama. Ya, jadi kelompok sosial yang ada di masyarakat yang terdiri dari beberapa individu saling berinteraksi di lingkungan yang tertentu dan umumnya memiliki ketertarikan habitat yang sama. Ya, itu untuk komunitas. Kemudian pengertian pemberdayaan merupakan satu proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Hal ini bisa terjadi jika masyarakat ikut berpartisipasi. Jadi artinya di sini pemberdayaan ini bagaimana anggota-anggota masyarakat berinisiatif untuk melakukan satu kegiatan di mana satu kegiatan itu bisa memperbaiki situasi dan kondisi yang ada di dalam kehidupan mereka sendiri. Ya, jadi perlu ada peran serta dari seluruh masyarakat. Jadi tidak mungkin individu-individu saja, tetapi seluruh anggota masyarakat harus berpartisipasi sehingga bisa memperbaiki situasi dan kondisi mereka sendiri. Ya. Kemudian kearifan lokal. Apa itu kearifan lokal? Kearifan lokal ini merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat, ya, yang tidak terpisah dari bahasa masyarakat yang bersangkutan, dan biasanya kearifan lokal ini diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui cerita, ya, itu kearifan lokal. Jadi merupakan bagian dari suatu budaya masyarakat, ya, di mana bagian dari budaya masyarakat ini biasanya diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ya. Nah, sekarang setelah Ibu jelaskan pengertian dari kata komunitas, pemberdayaan, kearifan lokal, mungkin nanti kalian bisa menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan pemberdayaan komunitas berbasis kearifan lokal ini. Ya, jadi Ibu minta nanti kalian menjelaskan sebagai satu bentuk tugas, ya. Nah, kemudian apa saja yang ada di dalam prinsip pemberdayaan komunitas? Prinsip-prinsipnya itu adalah yang pertama kesetaraan, ya. Jadi artinya setiap individu yang ada di dalam komunitas, ya, yang memberdayakan komunitasnya itu harus mempunyai kesetaraan baik dari segi gender, kemudian status, ya. Jadi harus semuanya mempunyai kesetaraan. Kemudian semua anggota komunitas harus ikut berpartisipasi, ya, keterlibatan seluruh anggota komunitas, ya, sehingga mereka lebih bisa diberdayakan. Kemudian yang ketiga, berkelanjutan. Berkelanjutannya artinya bahwa pemberdayaan komunitas itu tidak hanya dilakukan satu kali saja, tetapi berkelanjutan secara terus-menerus kalau ingin memperbaiki kondisi, situasi, dan taraf kehidupan mereka.
Ya. Kemudian yang keempat, kemandirian. Jadi di dalam pemberdayaan komunitas, kita tidak harus tergantung kepada misalnya apakah lembaga-lembaga sosial, apakah dari pemerintah. Ya, keterlibatan lembaga sosial maupun pemerintah itu mungkin di awal saja. Untuk selanjutnya itu masyarakat atau komunitas, anggota komunitas sendiri yang akan melakukan secara mandiri. Itu Bu Kira ya, prinsip-prinsip yang harus dipegang di dalam pemberdayaan komunitas. Kesetaraan, partisipasi, berkelanjutan, jadi tidak hanya satu kali saja. Kemudian ada kemandirian ya. Nah, sekarang apa fungsinya? Apa fungsi pemberdayaan komunitas? Ya, yang jelas secara umum mungkin bisa dikatakan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ya, bagaimana caranya? Ya, nah kemudian fungsi secara khusus di sini adalah memperbaiki tindakan. Ya, memperbaiki tindakan dalam arti apa? Bagaimana kita anggota-anggota komunitas ini bisa mengembangkan jaringan mitra usaha. Sehingga apa yang sudah dilakukan, usaha-usaha yang sudah dilakukan untuk meningkatkan situasi, merubah situasi, meningkatkan taraf kehidupan mereka, ya, itu bagaimana caranya? Yaitu dengan cara mengembangkan jaringan, melakukan mencari mitra-mitra usaha, sehingga apa yang dihasilkan, apa yang dilakukan itu tidak sia-sia. Ya. Kemudian yang kedua, memperbaiki usaha. Ya, jadi artinya tidak hanya meningkatkan kesejahteraan, tetapi bagaimana agar usaha yang sudah dilakukan oleh anggota komunitas itu bisa lebih berkembang lagi. Ya, itu kira. Nah, kemudian perbaiki lingkungan juga, perbaikan kehidupan, perbaikan bermasyarakat. Ya. Nah, unsur-unsur yang ada di dalam komunitas, seperasaan, sepenanggungan, dan saling memerlukan. Ya, seperasaan ini artinya hal ini akan timbul kalau seseorang berusaha untuk mengidentifikasi dirinya dengan orang lain ada dalam komunitasnya. Jadi artinya kita mengidentifikasi bahwa kita merupakan bagian daripada komunitas. Adanya seperasaan. Ya. Kemudian yang kedua, sepenanggungan. Setiap anggota kelompok atau anggota komunitas maupun masyarakat sama-sama merasakan kondisi, nasib, atau keadaan yang sama. Jadi segala sesuatunya dilakukan secara bersama-sama untuk meningkatkan kesejahteraan. Kemudian yang ketiga, saling memerlukan. Antar anggota kelompok memiliki rasa ketergantungan. Jadi kita tidak hanya merasa bahwa kita yang diperlukan, tetapi kita saling memerlukan, sehingga ini ada semacam bisa dikatakan aktivitas tolong menolong ya. Jadi artinya ketergantungan baik secara fisik maupun secara non fisik ya. Nah, itu Bu Kira materi yang bisa Ibu sampaikan untuk pertemuan kali ini. Jadi intinya bahwa pemahaman pemberdayaan komunitas berbasis keunggulan lokal ya. Jadi apa itu komunitas atau itu pemberdayaan, apa itu keunggulan lokal, Ibu sudah sampaikan. Jadi nanti sebagai bentuk tugasnya adalah kalian menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan pemberdayaan komunitas berbasis keunggulan lokal ya. Silakan itu nanti dikerjakan, dibuat di dalam buku catatan, kemudian dikumpulkan di dalam bisa langsung ke WA atau kalau bisa ke Google Classroom, silakan Google Classroom ya. Nah, jadi sekali lagi Ibu ingatkan sebelum mengakhiri kalian harus mengisi daftar absen, dan kemudian karena tadi kita awali dengan berdoa, maka kita juga akhiri dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai ya, Ibu akhiri dengan menganjali umat. Om Santi 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 Om.